wabarakatuh. Hi students, how are you today? I hope that you are all in a good condition. Selamat datang kembali di STM Turen. Hari ini kita akan mempelajari materi pertama kita di kelas 11, yaitu tentang procedure text. Let's start with the definition of procedure text. What is procedure text? Procedure text is basically a text that explains how to make, operate, or do something. Jadi apa sih procedure text itu? Teks prosedur adalah teks yang menerangkan tentang bagaimana cara membuat, mengoperasikan, atau bagaimana cara melakukan sesuatu. Contoh penggunaan atau aplikasi dari prosedur teks ini diantaranya adalah recipe atau resep, manual books atau buku manual yang biasanya kalian dapatkan pada saat kalian membeli smartphone baru atau alat elektronik lain yang baru. Nah, kalau kalian sudah paham apa itu prosedur teks dan bisa membayangkan ide dari prosedur teks, sekarang kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu purpose. So, what is the purpose of procedure text? Purpose itu artinya adalah tujuan. Apa sih tujuannya orang nulis prosedur teks itu? Jadi tujuan dari penulisan prosedur teks itu sendiri bisa dibagi menjadi dua tergantung dari jenis teksnya. Nah, prosedur teks itu kan ada yang berupa resep, ada yang berupa tips and trick gitu kan ya. Maka kalau semisal dia berupa resep, maka tujuannya adalah to show the steps of how to. Ini tergantung dari hasil akhir yang diminta. Misalkan, to show the steps of how to cook fried chicken. Untuk menunjukkan langkah-langkah cara membuat ayam goreng misalkan. Dan yang kedua adalah to give tips, advices, or suggestion on how bla bla bla. Ini digunakan apabila prosedur teksnya ini adalah berupa tips and trick. Misalkan tips bagaimana mengerjakan ujian dengan baik misalkan. Maka purpose-nya adalah to give tips, advices, suggestions on how to do an examination well. Kalau tujuan dan definisinya sudah tahu, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang generic structure dari prosedur teks. Lah, generic structure anak-anak, kalau kalian ingat materi kelas 10 yang dinamakan generic structure adalah struktur penyusun dari sebuah teks. Jadi teksnya itu terdiri dari apa saja begitu. So there are 3 generic structures of procedure text. Ada 3 generic structure dari prosedur teks. The first one is goal or aim. Jadi yang pertama adalah goal atau aim. Kalau kalian masih ingat, goal atau aim itu artinya adalah tujuan. Jadi tujuan penulisannya itu apa? Biasanya dia berada di judul. Untuk lebih jelasnya, nanti saya terangkan kembali pada saat saya munculkan contoh teks di akhir video. Kemudian, generic structure yang kedua adalah ingredients or tools or equipment. Sebenarnya ini jenisnya ada banyak, tapi intinya generic structure kedua itu berupa bahan, alat-alat, perlengkapan, dan apapun yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Jadi semisal resep mungkin membutuhkan bahan apa, apakah wortel, apakah seledri misalkan. Terus membutuhkan peralatan apa, misalkan panci. Kemudian kalau semisal untuk membenarkan handphone membutuhkan apa, apakah obeng. Jadi seperti itu ya untuk ingredients, tools, dan equipment. Sedangkan untuk generic structure yang terakhir namanya adalah steps atau langkah-langkah. Jadi kalau sudah diketahui tujuannya apa, kemudian alat-alat yang dibutuhkan apa saja, bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja, yang terakhir adalah instruksi tentang bagaimana kita harus membuat, melakukan, dan mengoperasikan sesuatu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan selanjutnya. Kalau sudah tahu tentang strukturnya, kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dari yang namanya prosedur teks. Nah, jadi yang pertama ada imperatif. Imperatif itu adalah kata perintah. Jadi kata perintah itu kita buat dengan cara membuat kalimat biasa akan tetapi tidak usah subjek. Misalkan ya, you open the door. Kamu membuka pintu. Tapi kalau saat kita membuat instruksi, maka subjeknya harus dibuang, berubah menjadi open the door. Contoh lain, semisal saya meminta kamu untuk menulis sebuah puisi. Kamu menulis sebuah puisi, bahasa Inggrisnya adalah you write a poem.
Tapi karena perintah, maka subjeknya nggak perlu, jadi write a poem. Yang selanjutnya, selain ada kalimat perintah, ada juga yang namanya sequences. Sequences adalah urutan. Jadi yang namanya langkah-langkah kan harus ada urutannya agar kita tidak salah kan ya. Semisal kita menggoreng ayam goreng kan nggak mungkin kita menggoreng ayamnya dulu belum dikasih tepung, setelah digoreng dikasih tepung, itu kan berarti nggak urut. Karena itu penting sekali untuk memperhatikan order atau urutan yang perlu dilakukan dalam sebuah prosedur teks. Selanjutnya ada yang namanya detailed adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Nah, karena prosedur teks ini menunjukkan sebuah instruksi untuk mencapai sebuah tujuan, maka langkah-langkahnya harus jelas dan hal-hal mendetail seperti waktu, jumlah barang, apa yang harus dilakukan itu harus benar-benar jelas. Kemudian selain itu ada juga yang namanya action verb. Action verb itu adalah kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan. Contohnya make, membuat, wash, mencuci, boil, merebus, rinse, membasuh, flip, membalik, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya simple present tense. Jadi tenses yang digunakan steps, kita juga menggunakan yang namanya simple present tense. Nah, simple present tense ini tidak diletakkan di bagian steps, tapi kita letakkan di bagian pendahuluan sebelum kita masuk ke bahan dan juga langkah-langkahnya. Mungkin ini idenya masih agak kurang jelas karena kalian belum memperhatikan contoh. Karena itu, mari kita lihat contoh teks prosedur. Jadi di sini saya pilih resep yaitu dalgona coffee atau bagaimana cara membuat dalgona coffee. Seperti yang tadi kita bahas, kan ada 3 struktur dari prosedur teks kan? Ada goal, ada ingredient, ada step. Nah, how to make dalgona coffee, bagaimana cara membuat dalgona coffee yang merupakan judul dari teks ini, merupakan indikator dari tujuan dibuatnya resep ini, yaitu untuk memberitahu pembaca bagaimana cara membuat kopi dalgona, begitu. Kemudian silakan perhatikan di bawah tulisan judul itu. Lah, kok ada tulisan Bu di situ? Nah, begini, walaupun tadi saya bilang bahwa generic structure-nya ada 3, biasanya beberapa penulis ada juga yang menuliskan latar belakang dia menulis langkah-langkah dan resep tersebut. Contohnya di situ dia menulis bahwa Dalgona Coffee, it started on a TikTok trend and has now exploded all. Di situ ditulis bahwa kopi dalgona itu dimulai sebagai tren dari TikTok dan sekarang meledak di mana-mana. Semua orang nyoba buat dalgona coffee. Nah, pada saat kalian membuat introduction ini tentang alasan kenapa kalian menge-share resep ini, maka pada saat kalian membuat introduction semacam ini, kalian harus menggunakan yang namanya simple present tense yang ditandai dengan penggunaan verb 1 atau verb SES. Ini sudah pernah kita pelajari di kelas 1 ya. Selanjutnya, setelah goal dan aim di bagian judul, ada juga ingredients di situ. Ingredients itu adalah bahan-bahan dari resep yang dibutuhkan. Di situ ada tulisan 2 TBSP granulated sugar. TBSP itu adalah singkatan dari tablespoon yang artinya adalah sendok makan. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan di situ adalah 2 sendok makan gula. Yang kedua, 2 tablespoon instant coffee, 2 sendok kopi instan. 2 tablespoon cold water, 2 sendok makan air dingin. Kemudian ada juga ice for serving, butuh es untuk penyajian. Dan yang terakhir adalah milk for serving, yang artinya kita juga butuh susu untuk penyajian. Yang terakhir adalah directions. Directions, dulu waktu kelas 10 kita pernah belajar ya, direction artinya adalah arah. Tapi directions juga bisa diartikan sebagai langkah-langkah atau petunjuk. Karena itu dia bisa menggantikan tempatnya steps. Directions ini sama dengan steps atau langkah-langkah. Jadi di situ langkah pertama adalah in a medium bowl, di sebuah mangkok berukuran sedang, combine sugar, coffee, and water. Campurkan gula, kopi, dan juga air. Nomor 2, using a hand mixer or whisk, menggunakan mixer tangan atau dengan menggunakan kocokan. Vigorously whisk until mixture turns silky smooth and shiny. Kocok dengan keras hingga adonannya berubah menjadi lembut dan juga bersinar. Dan
Continue whisking until it thickens. Kemudian teruskan mengocok hingga adonannya itu berubah menjadi lebih padat and holds its lofty foamy shape. Hingga busa dari kopi yang mengembang tadi itu benar-benar padat. Sampai kalau misal kalian balik foamnya itu nggak bakal jatuh. Kemudian dalam kurung, if whisking by hand, kalau misal kalian mengocoknya pakai tangan, misalkan pakai garpu atau pakai saringan teh, it will take 8 to 12 minutes to get to optimal fluffiness. Membutuhkan waktu sekitar 8 menit sampai 12 menit untuk mendapatkan busa yang sesuai. Kemudian yang ketiga, fill a glass most of the way full with ice and milk. Kemudian isi gelasnya dengan susu dan es hingga hampir penuh. Then dollop and swirl the whipped coffee. Kemudian masukkan kopi yang tadi sudah diaduk on top di bagian atasnya, mixing before drinking. Kemudian aduk sebelum meminum if desired. Jadi itulah contoh dari prosedur teks. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WhatsApp atau kontak tersedia. Thank you very much for listening. Have a nice day and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.